Pembinaan merupakan salah satu fungsi utama pemasyarakatan terhadap para pelanggar hukum guna menjadi warga negara yang patuh terhadap peraturan hukum, sanggup hidup bermasyarakat dengan baik, taat pada ajaran agamanya, dan mampu menguasai keterampilan kemandirian sesuai dengan bakatnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Lapas Bandar Lampung dalam membina warga binaan. Lapas Bandar Lampung dikenal sebagai pabrik hasil karya warga binaan. Emang ada apa saja sih di sana? Kita intip yuk. Nah, jadi kita memasuki arena Garja, Pak. Nah, jadi banyak kegiatan di sini, ada 14 kegiatan. 14 kegiatan 14 kegiatan, Oke. Pak. Nah, dari mulai agribisnis. Fokusnya Kokoshet ini ya, Fokusnya Pak? sekarang Kokosite ini sedang berambasador kita nih, Pak. Jadi kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu PT Agri Lestari Nusantara. Oh, oke. Ini nanti hasil olahan dari warga binaan ini kita ekspor ke luar negeri, mancanegara. Oh, kemana aja, Pak, itu ekspornya? Ini sudah Ke 2 kali ekspor. Pertama itu ke Prancis, ke Amerika, Amerika? ya besok ke Spanyol. Oh, udah 3 negara tujuannya? Iya. Pak? Oh, oke. Jadi Mantap. memang kualitas dari hasil dari kegiatan anak-anak ini sudah bisa diperhitungkan ke tingkat dunia. Nah, di sini pusat ini kegiatan ruang kita. produksinya ya, Pak, ya? Iya, ruang aula kita. Nah, cuma karena ini memerlukan satu bidang itu, paling nggak memerlukan 3 sampai 4 meter, 5 meter ruangan. Jadi kita gunakan juga lahan-lahan tersisa untuk mereka bisa mengerjakan pekerjaan ini. Berarti workshop utama itu di sini ya, Pak? Workshop ya? utamanya di sini. Oh, oke. Nah, semula begitu. Ini semula prosesnya kita bentuk ada 9 kelompok, 10 kelompok ya. Nah, jadi biasanya itu satu bagian ini itu sistem keroyokan kerja 4 orang. Satu ini, Satu 4 ini orang. 4 orang mengerjakannya. Oh, oke. Nah, kemudian kita evaluasi dari hari ke hari dan warga binaan ini antusias, semangat ya untuk pintar, untuk maju atas ilmu yang bermanfaat ini ya. Nah, kemudian bisa kita lepas 3 orang, 2 orang, bahkan 1 orang seperti yang tadi Oke. Mas lihat tadi ya. Nah, Saat ini ada berapa orang yang kerja sekarang, Pak? saat ini 47. Nah, 47. semula kami targetkan kemarin itu kalau dari perusahaan karena melihat tempat kita kecil 30-40 katanya. Ternyata antusiasme dari warga binaan ini luar biasa. Oke. Ini kalaulah boleh diberikan atau ada fasilitas yang memadai, artinya space yang lebih lebar lagi, mungkin 100-200 warga binaan bisa kita rekrut lagi. Artinya mereka juga ingin bekerja didaya gunakan kan dengan senang hati. Kemudian lagi ini tidak semata-mata mereka nih bekerja begini tidak kita kasih upah, kita kasih upah, Pak. Ada upah dan Ada premi upah Pak, preminya, ya, sebagaimana ketentuannya. Jadi lebih kurang selama sebulan ini upah mereka itu kita berikan 1 minggu sekali, hari Sabtu. Jadi gajian 1 minggu sekali, berarti dalam sebulan 4 kali? 4 kali, Pak. Oh, oke. Nah, jadi ini bahan-bahannya. Kalau dari mulai bahan bakunya dari sabut itu memang di pabrik sana, pabrik luar ya. Ini Dari ya, Pak, penjarinnya. bahan baku Iya. aslinya ini ya? Ini Oh, aslinya. oke. Jadi kalau aslinya itu sabut kelapa dijalin melalui mesin pemintal ya. Nah, itu besar kapasitasnya. Oke. Nah, kemudian kita ini sekitar yang kita kerjakan ini dari hasil untuk layak ekspor itu sekitar 20% lagi kita menyelesaikannya. Oke. Nah. Kalau jam kerja, Pak? Jam kerjanya gimana? Jam kerjanya habis apel kita, pegawai, kita apelkan lagi, langsung bekerja. Sampai nanti istirahat. Pagi, sesi 1, pagi jam berapa ke jam berapa? Oh ya, pagi itu antara jam setengah 9 sampai jam 12. 12, istirahat. Ya, istirahat. Lanjut nanti jam 1, lanjut ke jam 3. Jam 3. Ya. Setiap hari, Pak? Setiap hari. Sabtu, Minggu juga berarti? Kalau Sabtu, karena kita kerja setengah hari, itu sampai jam 12. Oh, oke. Ya, dari pagi jam setengah 9 sampai jam 12. Nah, jadi inilah situasi ini mereka. sampai luber-luber secara- ya, Pak ya? Iya, Sampai ruang workshopnya nggak muat. nggak ya? muat lagi. Jadi sampai Ah. di luar-luar. Memanfaatkan lahan yang ada. Iya, itulah kita mensiasatinya. Namun juga ini perlu kita pikirkan juga karena antusiasme dari teman-teman juga ada ini. Artinya barang selalu mereka cepat-cepat siapkan, barang kadang-kadang
kolahan barang yang datang yang bahan baku untuk yang kita olah ini kadang-kadang datang terlambat. Jadi Karena saking semangatnya, terlalu cepat kami cepat kerjakan. selesainya, Cepat selesainya. stok barang belum ada. Benar. Wah, gila semangatnya nih. Itu dia. Jadi memang Pak Kalapas sama kita selalu ingatkan itu. Ini warga binaan ini bekerja melaksanakan tugas ini dimanapun itu, di Koko Said, di Roti, Kokoshed, ya. di mana sambil beribadah. Artinya apa? Sambil berzikir. Zikir itu banyak. Berzikir mengingat kepada Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Rahman Rahim yang menghidupkan kita, yang memberikan kita apapun gitu. Jadi ini boleh nanti kita Kita tanya. ajak ngobrol ya Pak. Ya, boleh. Ini Pak siapa nih? Wasabi, Pak. Assalamualaikum Ya. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Namanya siapa? wabarakatuh. Wasabi, Pak. Suka. Pak Wasabi. Iya. Wah, namanya keren sekali. Gimana Pak? Sudah berapa lama nih bekerja? Barusan membuat- hampir 1 bulan, Pak. Oh, baru 1 bulan. Iya. Gitu. Terus bagaimana? Ada kesulitan Pak belajar? Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada, Pak. Berarti sebelumnya ada keahlian atau gimana? Ya enggak, Pak. Karena kita itu dipelajari sehingga kita itu memperhatikan sehingga saya itu bisa, Pak. Sehari Pak Wasabi bisa menghasilkan berapa banyak ini? Sehari? 3, Pak. 3? Iya. Wah, keren sekali Pak Kabit ya. Iya. Bisa 3 ya. Apa yang memotivasi kok? Hari ini 1, besok 2, besok 3. Apa Pak yang motivasi? Kalau satu itu kadang-kadang barangnya terlambat, Pak. Kalau waktu barangnya banyak itu biasa mencapai 3, 4. Berarti sehari itu kalau mau dipaksa bener bisa juga sampai 5 mungkin? Bisa. Wah. Kita kan 3 kelompok, Pak. Terus terkait tadi Pak Kabit sampaikan dapat premi ya Pak ya? Iya. Betul itu preminya seminggu sekali dibayarkan? Iya, Pak, tapi ditabung kan, Pak. Ditabung? Iya. Oke. Nanti kalau waktu bebas dikasihkan. Oke. Ya, kita intinya di sini tuh ada kegiatan, Pak. Daripada kita nganggur, ada istilahnya kegiatan sulam sabut kelapa. Alhamdulillah kita itu mensyukuri lah daripada kita nganggur di kamar kan. Saya juga terima kasih kepada Kalapas juga, kepada pembina Kabit pembinaan untuk mengarahkan kita dalam menjual sabut kelapa sehingga kita itu bisa ada kegiatan. Jadi melaksanakan ini sebagaimana kemarin dikatakan Pak Kalapas, saya juga sambil apa Pak? Sambil berzikir, ini dia. sholawat. Ya karena kita berzikir, itu Ini dia. kita mensyukuri nikmat. Iya. Apapun sekecil apapun nikmat kita harus syukuri. Jadi benar-benar mengimplementasikan itu ya Pak, Iya, Pak Muda ya? betul, Pak, betul. Bekerja adalah ibadah ya? Iya, Kerja adalah betul, ibadah, betul. ibadah adalah kerja. Itu dia. Jadi dua-duanya dapat. Dunia dapat, insya Allah akhirat juga Akhirat dapat. dapat. Amin, Ya amin. Rabbal alamin. Terima kasih Pak Wasabi Iya, sudah mau sama-sama, ngobrol-ngobrol sama Pak. kita. Ya, ya. Sukses terus ya Pak ya. Amin, ya terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Iya, ya, sama-sama. Produksi Kokoshed ini benar-benar tadi berdampak kepada WBP, Iya. juga berdampak kepada masyarakat. Iya. Karena tadi ya sudah ekspor. Ini Ekspor. benar-benar suatu prestasi ya rekan-rekan Iya. pemasyarakatan. Bagaimana hasil olahan warga binaan pemasyarakatan itu punya dampak dan berdampaknya ini nggak main-main ya Pak. Iya. Ekspor ke luar negeri. Iya. Tadi ke Amerika, ke Perancis dan terakhir ke mana Pak? Spanyol. Ke Spanyol, ya. Nah, ya kita ke tempat. Ini hasil akhir dari Oh, ini yang sudah diproses kerajinan sabut final ya Pak? kelapa final ya. Oke. Ini sudah kualitas ekspor. Ini tadi sudah melewati proses pemeriksaan quality control namanya. Oh, dari mitra kita. Dari mitra kita Oke. juga. Jadi mereka memang mengakui bahwa kerjaan warga binaan ini memang rapi, anggar Mantap. biasa. Mantap ya. Oke. Boleh kita lihat ya Pak? Silakan. Kita, Kita buka. kasih lihat ke sahabat-sahabat pemasyarakatan seluruh Indonesia. Bagaimana sih hasil akhir dari Kokoshed ini ya? Ya, Oke. ini di mancanegara banyak digunakan Oke. untuk peneduh dia. Oke. Oke. Jadi ini nanti mungkin yang akan diekspor tahap ketiga. Tahap ya, Pak? ketiga, ya. Yang akan diekspor ke Spanyol, sahabat pemasyarakatan. Ya, ini hasil ya. Ya. Ini bisa model ini untuk apa? Untuk sebagai karpet bawah ini ya, karpet lantai. Karena yang kita lihat tadi itu Oke. ada gantungannya itu untuk peneduh, untuk pembatas. Jadi dia kayak bisa gini. Nih, dimanfaatkan ini buat, kan beda. buat apa aja ya Pak ini ya Pak? Iya banyak. Oke. Jadi Oh, ada berbeda-beda ya? muatan beda. Oh. Kalau ini namanya untuk peneduh coir set. Ya, ya. Coir set. Jadi sahabat pemasyarakatan ternyata
produknya itu bervariasi ya. Variasi. Ada yang mungkin untuk tikar nanti. Tikar, Kemudian ya. juga ini sepertinya untuk yang dudukan di pantai ya Pak ya? Dulu pantai, ya. Ah, Bisa oke, juga oke. peneduh. Oh iya, iya, iya. Ya, ini dia. Ini semacam kayak yang di villa-villa itu ya Pak ya? Ya. Oke. Ini macam-macam jenis. Ini kan yang segitiga, ada yang segi 4 juga. Segi 4, ada segi panjang. segitiga. Ya. Oke. Tergantung Banyak pesanan. sekali macamnya. Kita yang penting ready kita dalam SDM. Oke. Jadi inilah sahabat masyarakatan hasil akhir produk kerjasama antara Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dengan PT Agri Lestari Nusantara. Oke. Wah, ternyata produk warga binaan nggak hanya untuk produksi dalam negeri loh, sahabat masyarakatan, tapi sampai ekspor ke luar negeri. Jadi kepo deh, gimana prosesnya untuk bisa menghasilkan barang ekspor. Kita tanya langsung yuk ke narasumber. Ya, sahabat pemasyarakatan, setelah tadi kita tur ya, tur the prison atau tur fasilitas di lapas, tadi kita melihat bagaimana proses produksi di sana, kemudian juga kita sudah ke PT Agri Lestari Nusantara ya, tadi juga melihat bagaimana proses produksi di sana, bagaimana proses Coco Shed itu dibentuk di lapas, kemudian juga di PT Agri Lestari Nusantara. Nah, sekarang kita sepertinya kurang afdol nih kalau kita tidak ngobrol dengan sang pelopor nih, sang inovator dari produksi Coco Shed ini. Telah hadir bersama saya di sini Bapak Saiful Sahri, terima kasih. Kalapas Assalamualaikum Kelas 1 warahmatullahi Bandar wabarakatuh. Lampung, kemudian Mas Cepi Mangkubumi dari PT Agri Lestari Nusantara. Apa kabarnya Bapak-bapak semua? Alhamdulillah sehat. Iya. Baik. Gimana nih hari-harinya setelah ada produksi Coco Shed ini, Bapak-bapak semua? Ya, alhamdulillah dengan ada kegiatan produk Coco Shed ini menambah lagi kesibukan anak-anak kita, ya, menambah lagi unit produksi anak-anak kita, dan yang paling penting adalah kita kembalikan kepercayaan diri anak-anak kita, bahwasanya mereka bukan orang yang termarginalisasi ataupun orang yang terbuang ataupun bukan orang kedua, tapi mereka adalah memang bagian dari anak-anak bangsa yang boleh dibilang punya tenaga kerja yang luar biasa, punya manpower yang luar biasa, yang sesungguhnya mereka sekarang sedang menjadi pejuang-pejuang devisa negara, karena apa yang mereka buat sekarang ini harus kita ekspor ke luar negeri untuk membantu teman-teman dari PT Agri Lestari Nusantara. Tepat sekali Pak. Tapi sebelum ke Coco Shed Pak, saya dengar katanya Lapas 1 Bandar Lampung juga ada produksi-produksi lain nih katanya. Ada roti, ada kopi, bisa dijelaskan sedikit Pak? Oh apa iya, itu produksinya jadi mereka perlu itu? diketahui juga oleh sahabat pemasyarakatan Indonesia, kami juga sudah memiliki barista-barista handal ya, teman-teman kita warga binaan ini sudah dilatih beberapa waktu di tahun yang kemarin, dan bisa dilihat bagaimana mereka nanti menyajikan kopi kita, dan sampai saat ini Raja Bakery yang berproduksi Ini ya, Pak, ya? ini Oh, oke. bisa dilihat dengan aneka bentuk dan model. Mereka juga memproduksi selain bread, roti juga ada cake yang pasarannya sudah cukup luar biasa. Ya, saya lihat sudah banyak peningkatan, terutama di bulan kemarin. Dan kita juga punya obsesi yang cukup luar biasa. Kita ingin roti ini bukan cuma dikonsumsikan di kalangan kita internal, tetapi bagaimana sih kita menembus pasar-pasar yang menjadi potensi luar biasa. Misalnya harus kita perkenalkan juga Raja Bakery ini ke PT KI, khususnya di Divre Tanjung Karang. Kita akan coba berkomunikasi dengan teman-teman Damri yang ada di Kota Bandar Lampung, dan mungkin juga dengan teman-teman ASDP yang sesungguhnya kebutuhan roti untuk kebutuhan launch ataupun masyarakat penyeberangan antara Merak Bakauheni itu cukup tinggi, dan saya kira ini sah-sah saja selama kita juga mau memperluas pasar kita itu tadi. Ya, jadi target pasar diperluas ya Pak? Perluas biar peningkatan BP kita lancar, dan yang paling penting bahwa kita ingin tebarkan hal baik tentang pemasyarakatan Indonesia. Ngomong-ngomong kopinya bisa ini kita coba ini. Oke, Ya Mas Cepi ya, seperti silakan. nggak lengkap kalau kita Mas, nggak kopinya cobain kita ini hadirkan, kopi dibawa ke sini. khas biar sama-sama hasil kita karya cicipi. buah tangan dari teman-teman warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Ya. Baik Pak, sambil menunggu kopinya nih, sepertinya kita akan diskusi awal nih. Pak Saiful, kira-kira bagaimana kemarin kok tiba-tiba nih bekerja sama dengan PT Agri Lestari Nusantara? Bagaimana awalnya nih bisa bekerja sama dengan Mas Cepi nih terutama? Iya, sahabat pemasyarakatan Indonesia, tentunya kalau kita punya niat baik, selalu saja ada jalan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Jadi kami mendapat informasi tentang PT Agri Lestari Nusantara ini, dan ketika kami mendapat data, ada yang memberikan informasi kepada kami
kami langsung datangi pihak perusahaan. Kami datangi pabriknya di bawah pimpinan Kabid Kegiatan Kerja dan tim. Ketika sampai di sana dilihat ada kesesuaian di lapangan, kami undang mereka datang. Oke. Jadi datang itu langsung dengan Pak Cepi selaku direct manajernya. Ketika datang kita bicara secara lisan, kita lihat dulu lokasinya akan dijadikan tempat pelatihan, kegiatan produksi, dan ketika sudah oke, alhamdulillah tanggal 23 Desember itu kita sudah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama. Masih sangat baru ya? Ya, Bapak, masih sangat baru. Masih sangat baru. Tapi alhamdulillah dengan barunya yang hampir kurang lebih 1 bulan besok, anak-anak kita sudah bisa membantu pasaran itu ekspor sudah 2 kali. Yang pertama mereka ke Amerika, yang kedua ke Perancis. Insya Allah hari besok ini kita akan membantu lagi ekspor ke Spanyol. Dan mereka alhamdulillah sudah kita berikan sistem penggajian 1 minggu sekali dan ini sudah 4 kali diberikan preminya. Jadi itulah yang mungkin memberikan supporting sehingga anak-anak kita pun selalu dalam konteks-konteks tertentu, waktu-waktu tertentu kita sering kumpul dengan mereka dan kami sampaikan bahwa niat kita baik. Kita ingin pulihkan mereka punya kehidupan, kita ingin angkat derajat mereka dan kita ingin tunjukkan kepada halayak masyarakat di luar bahwa narapidana itu bukan orang yang terbuang. Setiap orang bisa berpotensi salah dan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan kedua dan memperbaiki diri ya Pak ya. Oke, ke Mas Cepi nih Mas Cepi. Tidak banyak sebenarnya orang tahu bagaimana dunia pemasyarakatan itu. Menggelitik sekali sih sebenarnya. Mas Cepi nih dari PT Agri Lestari Nusantara, apa sih yang membuat Mas Cepi dan tim tertarik nih bekerja sama dengan Pak Saiful dalam kerangka pembinaan kemandirian warga binaan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung? Siap. Jadi terima kasih atas kesempatannya kita bisa berkolaborasi dengan Lapas Kelas 1. Jadi kami dari PT Agri Lestari Nusantara sebetulnya sudah bekerja sama dengan beberapa lapas dan saat ini memang dengan Lapas Kelas 1 dengan Pak Saiful sudah saya lihat nih perkembangannya sangat signifikan, sangat membantu sekali buat support di kami. Gitu. Jadi kalau kita melihat memang kita saat ini kekurangan manpower. Di sisi lain banyak sekali manpower yang ada di lapas. Dan kalau kita bisa kolaborasikan, ini kan tadi yang disampaikan Pak Kalapas bahwa kita memberikan kesempatan kedua kepada teman-teman. Ini menjadi salah satu langkah atau salah satu solusi yang sedang kita jajaki sehingga kita bisa terus memenuhi semua kebutuhan atau semua permintaan ekspor yang ada saat ini di kita. Jadi tadi bertemu ya Pak ya jodohnya. Jadi Mas Cepi kekurangan manpower, sementara di lapas sendiri berlimpah nih powernya gitu kan. Oke. Tapi dalam proses perjalanan ya Pak, pasti ada tantangan atau challenge ya Pak. Pasti. SDM di lapas seperti apa, teman-teman di PT Agri Lestari seperti apa, bisa dieksplor Pak challenge-nya. Iya. Jadi memang untuk ketahui para sahabat pemasyarakatan Indonesia, merubah karakter ini butuh proses dan butuh diyakinkan trust terhadap anak-anak kita. Mereka juga dari latar belakang keluarga yang sangat berbeda variatif sosialnya. Nah, bagaimana kita yakinkan itu? Yang pertama harus kita kumpul, kita bicara dari hati ke hati. Kita berikan kepastian kepada mereka bahwa kami hadir untuk memulihkan. Ketika itu sudah berproses, kita latih dengan sabar karena memang butuh sabar melatih mereka. Ketika dilatih sabar semua berproses, tentu ada kendala namanya anak-anak kan baru belajar. Saat ini untuk diketahui, mereka sudah 1 orang bisa pegang 1 produk. Tadinya masih keroyokan. 1 produk dikelola oleh 2-3 orang, Kang Cepi. Sekarang sudah bisa sendiri. Kenapa sendiri? Karena mereka sudah mulai serius. Bahwa keahliannya makin meningkat. Yang pertama, yang kedua, apa yang kami buat ini pengupahannya jelas. Sehingga kami pun tidak akan mau mengurangi keringat daripada hasil karya anak-anak kita itu. Nah, challenge kami yang kedua lagi, tata ruang bangunan kami di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung khusus di bidang kemandirian tidak luas. Sehingga pekerjaan anak-anak itu tidak bisa dalam 1 hanggar, 1 ruang yang besar tidak bisa. Karena memang adanya seperti itu. Namun kami berpikir semua itu bukan halangan. Kalau kita punya niat pasti ada jalan. Pada akhirnya ada yang bekerja di dalam ruang, ada yang bekerja di emperan, memanfaatkan. Ya, tinggal nanti mungkin hasilnya itu dilipat ke dalam untuk dia memperpendek ruang gerak, tapi proses penganyaman itu masih tetap berlangsung secara manual. Begitu. Sebelum ke Mas Cepi nih, kayaknya kopi dari tadi kita belum coba nih Pak. Ayo. Izin ya Pak, cobain Pak. Ayo, bagaimana nih rasanya kopi khas Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Memang enak Pak. Keren teman-teman, sahabat pemasyarakatan. Baik Mas Cepi, lanjut. Kalau dari sisinya Mas Cepi dan tim,
Oke, tadi melihat opportunity manpower-nya berlimpah di Lapas 1 Bandar Lampung. Tapi kan proses transfer knowledge-nya kan nggak secepat itu gitu. Butuh proses juga kan. Seperti tadi Pak Saiful sampaikan, memang berproses kan tadi. Nah, bagaimana dari sisi Mas Cepi melihat challenge-nya beberapa waktu ini? Ya, baik. Sebetulnya kan semua challenge atau tantangan itu pasti ada solusinya. Yang pertama memang keinginan dari pimpinan terlebih dahulu nih. Artinya kalau kita mendapatkan support yang luar biasa dari Pak Kalapas, tentunya ini akan menjadi modal awal nih untuk di lapangannya bisa lebih smooth gitu. Jadi memang sekarang saya dan tim melihat support yang luar biasa dari Lapas Kelas 1 Bandar Lampung ini, sehingga di lapangan semua tantangan bisa kita lewati. Dan pada prinsipnya kegiatan kita tidak terlalu, atau proses finishing itu tidak terlalu sulit gitu. Selama ada keinginan, selama ada ketekunan, selama ada kesabaran dari teman-teman, itu bisa dipelajari dan dari sisi produktivitasnya bisa ditingkatkan seiring dengan waktu gitu. Artinya kalau memang teman-teman warga binaan itu sudah melihat bahwa ini ada salah satu potensi yang bisa menambah penghasilan mereka, ini juga menjadi salah satu daya pacu atau daya picu buat mereka juga. Iya, berarti tadi ada kesempatan kedua ya Pak. Kemudian tadi manpower-nya terlatih, dan tadi kesempatan kedua ketika mereka kembali ke masyarakat punya penghasilan gitu. Baik Pak, tapi poin penting mungkin dari diskusi kita saat ini adalah harapan ke depan, terutama kan mungkin saya kenal Pak Saiful ini udah lama. Jadi beliau ini kan setiap tempat pasti ada legasinya. Nah Pak, harapan Bapak kemudian future-nya akan seperti apa nih yang Bapak lakukan ini? Apakah hanya cukup di sekitaran Lampung, Bandar Lampung saja, atau punya impian atau dream lain Pak untuk proyek ini Pak? Oke, jadi saya perlu sampaikan juga bahwa sekarang ini kan ada penambahan juga tenaga kerja. Semula 42 sudah naik 47. Oke. Selaku leader, selaku manusia tentu dia akan meninggalkan legacy yang baik, kesan yang baik. Saya bermimpi sebenarnya bukan cuma Kokosiat ini. Bagaimana sih kita bisa menciptakan narapidana yang bekerja di dalam lapas produksi yang besar, sehingga tenaga kerja yang ada bagi mereka, kita hidupkan mereka di dalam, kita hidupkan mereka punya keluarga itu dari dalam. Jadi mereka akan tidak jadi beban bagi keluarga. Justru dari dalam itulah menjadi sumber penghidupan bagi mereka di luar. Ini harus kita terapkan terus dalam rangka memberikan perubahan ke arah positif untuk pemasarakatan yang semakin maju, yang berkontes kepada pembinaan narapidana, menjadi orang-orang yang baik, berguna bagi keluarga dan masyarakat, dan yang paling penting berguna bagi keluarga dan lingkungan. Dari Mas Cepi sendiri, kan ini sudah ekspor ke Amerika, ke Prancis, dan nanti ke Spanyol. Kedepannya bagaimana harapannya Mas? Apakah mungkin juga akan memperluas, tidak hanya di Bandar Lampung nih mungkin, mungkin bergeser lagi ke pulau-pulau yang lainnya Pak? Betul. Gimana Mas Cepi? Ya, jadi memang saat ini kita punya target yang cukup besar, dan kelihatannya memang kita agak kesulitan dari sisi proses produksi yaran. Yaran itu proses awal yang tadi kita lihat di video sebelumnya. Nah, ini memang yang lagi kita kembangkan juga. Saat ini kita coba jajaki juga dengan teman-teman lapas di Priangan Timur, ada di Garut, Ciamis, Cirebon. Sudah memperluas sudah ya memperluas gitu kan. Mudah-mudahan ini bisa menambah atau bisa mengurangi beban kita, sehingga target produksi kita bisa capai dengan baik sesuai dengan target tahun ini yang sudah kita sepakati dengan buyer yang sudah ada. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kalapas, Mas Cepi, diskusinya, obrolan singkatnya. Sekali lagi ini sangat punya dampak ya rekan-rekan pemasyarakatan, sahabat pemasyarakatan. Diskusi ini sangat berdampak sesuai dengan resolusi Kemenkumham tahun 2024 Pak, yang berdampak. Jadi punya dampak positif. Kemudian kami yakin bahwa obrolan ini juga akan bisa memperluas cakrawala pengetahuan sahabat-sahabat masyarakat di seluruh Indonesia. Baik, sekali lagi terima kasih sudah menyimak diskusi kami. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube PAS TV di Jenpas. Sampai jumpa.